teman-teman. Jadi hari ini kita akan nge-trip lagi. Dan hari ini kita akan ke pantai di daerah Banten situ, di dekat Anyar. Jadi kita kali ini udah nggak pakai Ato guys, Atonya lagi di rumah. Kali ini kita mau nyoba Wuling Darion. Karena nyoba ini kita nggak jauh-jauh dulu guys, jadi cuma ke pantai Anyar aja. Tapi kita akan tetap nyoba ngecas, walaupun sebenarnya jarak dari Darion ini 540, artinya nggak perlu ngecas. Tapi kita coba aja ngecas karena biar kalian juga tahu berapa kecepatan maksimal ngecasnya. Oke, jadi kita stop pertama akan ke kilometer 68A, rest area ke arah Merak situ. Di situ kita akan ngemil ya, beli Lawson, terus kalian nyoba ngecas di sana. Sekarang sih baterai kondisi 99% atau 533 kilo. Mungkin sampai sana juga masih banyak. Biar dikit jadi paling nanti pakai mode sport aja. Sengaja biar baterai dikit terus kita bisa ngecas. Ya, oke. Jadi nanti diupdate lagi guys. Kalau udah jalan di sana. Bye. Ini kameranya kayak ini banget, sinematografi banget. Oke, ini kita baru masuk tol ya di gerbang tol Citerep 2 ke arah Jakarta. Di sini tol Jagorawi. Artinya satu harga 7.500 guys. Ya, bayar tol pertama 7.500. Nanti tiap pintu tol kita update. Kemarin waktu kami mau berangkat, tol dalam kota nggak macet. Jadi dengan selisih yang cuma 20 menit dengan tol Jor 2, kami memutuskan untuk lewat tol dalam kota karena biaya tol yang harganya jauh lebih murah. Jadi step kedua ini di gerbang tol Cililitan 2 dengan biaya yaitu 11.000. Oke. Nanti kita akan belok kiri di depan untuk lewat tol yang dalam kota, nggak lewat yang Priok. Terus nanti kita belok kiri lagi di daerah Taman Anggrek untuk masuk tol Jakarta Tangerang. Oke. Di jembatan Cikupa. Ini kita masuk ke tol yang ke arah Merak dari arah Jakarta. Tadi ini berarti artinya udah kelar ya tol Jakarta Tangerangnya. Dan kita harus step lagi. Berapa nominalnya? Mari kita lihat. Tadi sih jalan rame tapi nggak macet ya dari Jakarta ke Tangerangnya. Golongan 8.500. Oke, jadi dari Jakarta ke Cikupa ini 8.500. Oke, kita di sini mau berhenti sebentar istirahat di kilometer 68A. Kondisi baterai udah sisa 77%. Ini karena pakai mode sport dan regenerative brakingnya yang paling rendah, jadi sedikit isinya, makanya itu boros. Di sini mau istirahat, beli cemilan, sama mau ke toilet juga sambil ngecas aja sebentar karena sepi juga kan. Kita cari yang cepat guys. Ayo kita lihat bisa berapa kilowatt kecepatan ngisi mobil ini. Oke guys, ini tadi baterai sisa 77%, berarti masih ada 23% yang kosong atau setara 15,87 kW. Jadi gue isi biar aman 17 kW aja ya. Nanti kalau nggak kepake semua kan juga balik ke saldonya. Ini metode pembayaran pakai GoPay aja. Total 45.000. Password. Oke, pembayaran berhasil.
Kalau udah berhasil baru kita cabut. Sebelumnya jangan dicabut dulu. Oke. Bisa. Kolok. Oke. Oke, masuk. Nanti kalau udah di peaknya, udah puncaknya, kecepatan berapa, di SS aja. Oke. Oke, kita udah di rest area. Kita udah beli cemilan lagi. Yap. Kita makan mulu ya. Aku beli Betul. Lawson. Terus Sama aku juga beli Sambil- Lawson. sambil nunggu mobilnya dicas. Iya, casnya cuma sebentar sih, cuma berapa? 10 menitan tadi. Iya. Karena udah cepet. Tadi sih sempat dapat 100 KW. Ya kan aneh. Tapi pas udah nyentuh 80%, pastinya berkurang guys. Jadi 60-an gitu. Lawsonnya panas tapi udah nggak kriuk. Panasnya kan di microwave, bukan baru digoreng. Terusnya di rest area 68 ini kayak di tenda gitu. Bukan toko permanen. Dia juga nggak jual minuman botolan gitu-gitu ya, snack. Kita kira dia tuh di dalam minimarket kan biasanya. Dia bukan minimarket guys, cuma Tenda. jual rebus-rebusannya sama goreng-gorengannya di tenda gitu. Ada apa apa? Yang penting dapat odeng nih. Tapi karena Hmm? harganya lebih mahal ya. Iya, karena di rest area pasti mahal. Aksesnya mungkin susah. Sewanya juga kan mahal dan nggak ada saingan. Maksudnya minim. Nah di sini banyak warung-warung sih. Saya tahu sebelah. Kayaknya ini emang rest area buat kayak kelompok-kelompok gitu ya. Tur-tur, trip-trip gitu. Tapi parkirannya gede. Yang banyak truk. Ada mobil travel juga. Sebenarnya kalau kita berangkat dari Jakarta, rest area ini jaraknya tuh tanggung guys. Kilometer 68A. Jadi baterai mobil mana yang dalam 68 kilometeran itu udah habis. Kecuali dia lupa isi di rumah. Lupa ngecas di rumah. Oke, di sini kita udah kelar ngemil dan ngecas. Dari yang tadi 70 berapa ya? 77 ya? Iya. Sekarang udah di 97. Tadi yang masuk tuh 16,5 kWh dari 17 kWh yang dibeli dayanya. Gitu. Jadi nggak masuk semua. Gak tau ya kenapa kalau PLN tuh kita berapa pembelinya pasti nggak masuk 100% dari yang kita beli, walaupun masih ada space tuh. Masih ada 3% lagi kan. Tapi nggak mau masuk, entah jelasan teknisnya kayak gimana. Tapi ya kita udah kelar di sini. Halo. Udah buang makanannya udah habis. Sekarang kita tinggal lanjutin perjalanan ke pantainya. Oke guys, see you di pantainya guys. Oke, di sini karena di tol ya. Kalau di tol tuh kita bisa nyalain ADAS. Ini dosen maksimal 120, tapi itu cuma maksimal. Kenapa dibilang maksimal? Karena kalau misalnya di depan ada mobil, dia akan nyesuaiin dengan jaga jarak ada di kecepatan berapa. Jadi di sini dia mikir amannya di 86, dia akan di 86. Terus untuk belok ya dia belok sendiri ya, seperti ADAS pada umumnya. Gimana cara aktifinnya? Cara aktifinnya itu Snelling ini ke bawah pun guys. Ceklek. Terus untuk menaktifinnya kayak gitu. Nah, jadi ini lagi nonaktif. Untuk aktifin 2 kali. Itu terus untuk setting kecepatan ini naikin atau turunin ke bawah. Naikin ke atas, turunin ke bawah. Dan kayak gue bilang nonaktifin tinggal di atas sekali.
terus lo tekan play. Oke, itu guys infonya guys. Kita lewat yang paling cepat aja yang diarahin oleh Google Maps, yaitu exit di gerbang tol 87 tuh. Cilegon Timur, Bojonegara, Pelabuhan Ciwidan, Anyar. Ada lagi satu lagi itu exitnya lebih sana guys, tapi kalau nggak salah itu jalan yang kemarin kena banjir deh. Jadi kita lewat jalan yang kemarin nggak kena banjir, entah itu ada hubungannya atau enggak, tapi emang dari mapsnya paling cepat. Oke, nanti kita lihat berapa biayanya guys. Oke, kita di gerbang tol Cilegon Timur kalau nggak salah namanya, kilometer 87. Dari isi kita untuk golongan 1 tarifnya 48.000 guys. Oke, dari sini kita udah nggak ada lagi guys. Di sini ternyata kita diarahin untuk lewat jalan alternatif yang banyak industri gitu. Jadi banyak truk-truk besar dan banyak pasir gitu di jalanannya. Kalau misalnya yang pentingin kenyamanan, saran gue sih jangan lewat Cilegon Timur ini guys. Gak apa-apa agak muter, agak jauh, tapi lebih nyaman lah di perjalanan. Ciberem. Oke guys, kita udah nyampe di Pantai Ciberem 1 tuh, lihat, karena kita mau piknik, kita cari pantainya yang banyak hamparan rumput hijau gini guys, dan yang adem banyak pohon. Ya, retribusinya guys, kita lihat berapa. 2 orang pak, 50 per mobil. Oh dihitungnya per mobil ya? Kalau per orangnya enggak? Ini parkir bebas ya, mana aja ya? Kembaliin ya pak. Ini guys, hitungnya per mobil guys, jadi cuma perlu aja 1 mobil. Ya, silakan. Ya, kasih. Kata bapaknya sih nggak ada biaya per orangnya ya guys, jadi kita di 1 mobil udah bayar 1 mobil. Berarti lebih untung kalau Betul. Biar bisa dibagi-bagi. Ada yang camping. Kita piknik di mana aja? saja. Kita nyari spot dulu ya. Ya. Oke, kita sudah Oke. sampai. Yeay. Kita di Pantai Ciberem 1 guys. Di sini baterai 88. Tadi berangkat dari rest area 68, itu di 97. Berarti berkurangnya cuma 9%. Itu guys. Kita nyampe di sini, ramai nggak sih? Lumayan sih, tapi ini kan belum terlalu sore ya. Biasanya kan kalau pantai ramai sore. Kita lihat nanti. Oke. Halo, Hai, kita udah sampai. kita udah sampai di kita putar 360. Kita udah sampai di pantainya kan, Pantai Ciberem 1. Nanti kita bakal bakar, tapi sekarang kita lagi lihat dulu. Lagi tag juga tuh pakai kamera 360. Gak tahu nih hasilnya bisa dipakai nggak ya? Coba aja dulu. Tapi untungnya cuacanya oke ya. Ya emang panas tapi untungnya nggak hujan. Iya, kalau lihat pantai tepi hujan malah kita juga banyak itu guys. Ya ada kalau misalnya mau gelar tikar atau apa, saya di tempat yang adiknya. Pantainya justru banyakkan karang dibanding pasir ya. Betul. Banyakkan karang. Ya kalau mau berenang agak ngeri-ngeri ya, soalnya karangnya lumayan gede-gede. Iya. Ombaknya udah mulai gede. Ya, udah mau jam 5 ya. Udah mau jam 5 jadi ombak-ombak naik. Mungkin abis ini kita bakal berarti Di belakang mobil aja. Kita gelar tikar di belakang mobil aja karena ada. jadi Kita gelar tikar di belakang mobil aja karena ada. Mulai sih.
Kita jangan di Ini udah mulai gerah. Tapi masih oke lah. Ih, enak banget itu yang bawa payung pohon. Pikiran aja dia. Atau kita apa samping mobil dengan samping apa belakang? Nanti kita lihat. Di sini akhirnya kita memilih untuk gelar tikar di bagian yang adem, yaitu di belakang mobil. Di sini kita ngegrill daging yang udah kita bawa dengan kompor gas portable. Halo, kita udah mau selesai makan. Tadi lupa buat nge-shoot buat makannya. Soalnya ini enak banget dan kenyang. Iya, kita beli daging slice, dipanggang pakai saus ala salah satu restoran Thailand. Enggak ya, ini bikin sendiri. Ala mirip. Kita nggak akan nyebutin nama restorannya kecuali di endorse. Kita mau nunggu sunset dulu, terus baru kita pulang ya. Itu ciao. Bye. Oke, kita sudah makan. Udah kenyang. Udah rapi-rapi juga, udah beres. Tadi tikar udah digulung. Udah dong. Oke. Sekarang kita mau nungguin sunset. Ini bentar lagi sih. Mataharinya udah oranye banget. Muterin mobil. Jadi kita ke arah pantainya. Dan kita sunsetnya guys. Udah Kelihatan. Nanti shoot kamera. Ya. Jadi pokoknya kita intinya lagi ke arah sunsetnya guys. Jadi kita bisa ngeliat di mobil aja. Karena mager di luar ya. Di luar rame, terus tadi tuh pas duduk di karpet udah kesorot matahari banget, jadi udah nggak enak posisinya. Dan karena kita banyak makanan jadi banyak lalat. Tuh, jadi akhirnya kita di mobil aja. Nah ini fiturnya belum ada YouTube apa memang nggak ada? Kayaknya nggak ada deh, emang nggak ada. Ya sebelumnya kan Di BYD Iya. sih enak ya. di BYD tuh BYD ada, atau One. ya kita suka nonton YouTube sambil nunggu di mobil. Mhm. Sekarang kita bingung nih mau ngapain gitu sekarang. Sekarang tuh kalau misalnya mau video bisa tapi dari USB. Jadi kita harus download dulu nyiapin ya. konten. Iya, buat Kalau yang ditonton dulu. kayak gitu sebenarnya di Atowan juga bisa ya, tapi dia interface-nya jelek. Dia kalau di pause terus di start lagi dari awal, itu kalau di BYD Atowan. Kalau di sini sih belum nyobain. Oke, nanti kalau udah sunset kita rekam lagi. Oke guys. Halo guys, kita udah kelar ya di pantainya. Sekarang jam 6:10-an. Sampai 6:10. Ini kita mau pulang tapi mampir dulu ya. Kita jemput temen dulu di daerah Kemang. ya Kemang apa Antasari gitu ya. Kemang. Kemang, ya. Kita ke Kemang dulu guys, kita nggak langsung pulang. Kita nggak bakal ngecas untuk pulang karena baterainya masih ada 87% atau setara 468 km. Ya, jadi masih banyak Masih banyak banget. Ke rumah tuh nggak ada 150 kilo deh kayaknya. Nggak nyampe 200 lah pastinya. Iya, Iya. mungkin nextnya bakal road trip ke yang lebih jauh ya. Iya, ini kan coba ngetes di waktu yang sempit juga ya. Itu. Jadi paling kita nanti berhenti di rest area buat benar-benar istirahat aja, nggak ngecas. Oke guys, see you, bye.
Ini kayaknya macet guys, lampu merah. Di Google Maps sih cuma 5 menit macetnya. Ini di Cilegon Timur, dekat pintu tol Cilegon Timur. Tadi sempat lewat jalan yang berlubang banget, berlubang kayaknya karena banyak truk-truk yang bawa hasil industri. Jadi jalannya rusak banget, apalagi kalau lagi jembatan. Ini kemungkinan kena macet di sini 5 menit sampai pintu tol. Oke. Guys, kita akhirnya nyampe di gerbang tol Cilegon Timur. Saran gue guys, jangan lewat sini guys, mendingan lewat yang Cilegon biasa, karena kalau yang Cilegon Timur ini jalan akses dari Anyarnya tuh lewat jalan kayak banyak berlubang gitu karena dilewatin banyak truk. Udah aja kalian mendingan terus utara sampai ke kota Cilegon. Ini di sini aja guys, masuk. Kebiasaan di tol ini adalah truk masuk lajur paling kanan guys. Foto dari lampu juga gini guys, sama tol Merak nih ke arah Jakarta nih, aduh, truk tuh pada aneh, pada masuk ke lajur paling kanan guys untuk menyalip truk yang lebih lambat. Ini nggak ada ketegasan dari pihak berwajib atau gimana ya, tutup mereka masuk lagi tuh, kurang ajar banget kan. Guys, ini udah nyampe gerbang tol Cikupa. Ini tadi kan kita masuk dari gerbang tol Cilegon Timur. Dari Cilegon Timur ke Cikupa dengan 6.500. Oke, ini kita akan masuk ke tol dalam kota lagi untuk ke Kemangnya. Ya, jadi ikutin terus guys. Oke guys, setelah kita melewati tol Tangerang Jakarta yang sangat padat dengan truk, akhirnya kita nyampe juga di gerbang tol Tomang. Kita akan masuk ke tol dalam kota untuk menuju Kemang. Nanti mungkin keluar di daerah mana ya? Daerah Kuningan kali ya? Ke tol Kuningan atau mana juga kurang tahu, ikutin Google Maps aja. Oke guys. Kamera buat B-roll ready gak? Oke guys, kita ternyata diarahin untuk keluar di Semanggi, Kuningan, Mampang. Jadi kita tahu nggak langsung belok untuk lewat Blok M, tapi bakal lurus terus. Oke. Halo guys, kita udah di Kemang. Ada menjemput seseorang penumpang gelap. Tutupin. Sekarang kita mau balik ke Cibinong. Baterai udah 66%. 66 ya, sisa 352 kilo. Aman lah. Ayo kita mau beli makan malam dulu. Makan mulu. Bye. Dadah. Oke. Oke guys, kita jadi masuk tol lagi ke arah Cibinong ya. Ini masuknya dari apa ya namanya ya? Iya deh kayaknya. Iya. Dari TMI ke arah Bogor. Nanti kita exit di tol Cibinong. Ya kalau malam gini sih sepi, harusnya cepet ya. Gak ada setengah jam lah.
Oke guys, nanti diupdate lagi kalau udah kasih tahu biayanya berapa. Karena di Jagorawi ke arah Bogor ini bayarnya pas keluar. Oke guys, kita udah nyampe di exit tol Cibinong, Citerap Cibinong. Ini exit tol terakhir yang bakal kita lewatin guys. Jadi nanti bakal gue tunjukin berapa total pengeluaran tol dari tadi berangkat sampai titik tol ini. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Di sini kita keluar berapa? Jadi gimana guys? Oke. Nanti totalnya semuanya akan gue cantumin di tabel atau dalam bentuk foto di video ini. Thank you. Oke guys, Kita udah sampai. kita udah sampai. Kondisi baterai 58% atau 311 kilo. Tadi kita berangkat dari Anyar tuh berapa? Berapa ya tadi? 87 ya Pak ya? Pak, ya nanti dilihat guys di footage. Pokoknya nanti konsumsi listriknya dan harga untuk ngecasnya bakal dicantumin. Nanti bakal gue hitung juga. Kan tadi start di 99 atau 98 gitu. Nanti kita kalau ngecas lagi ke 98 seperti semula, kalau keluar uang berapa. Gimana reviewnya? Perjalanan Nyaman banget, kursinya nyaman, terus Iya. ngantuk, jadi ngantuk kan, terlalu nyaman. Padahal kursi depan ya. Overall good sih, enak. Oke guys, see you on the next trip. Bye bye. Bye. Oke guys, di sini gue akan ngejelasin total biaya yang dikeluarin dari biaya tol, biaya listrik, dan biaya masuk ke pantainya. Yang pertama kita masuk ke biaya tol dulu. Jadi masuk dari Citerep dan keluar di Cilegon Timur, lalu pulangnya masuk dari Cilegon Timur, keluarnya di Citerep juga, itu totalnya 150.000. Jadi untuk sekali jalan bisa dibilang 75.000 ya guys. Terus untuk biaya listrik, ini ada 2 kali ngisi, yang pertama di SPKLU dan kedua di rumah. Jadi pas berangkat ngisi di SPKLU itu ngisi 16,5 kWh dengan total harga 43 ribuan. Terus waktu nyampe rumah kan baterainya sisa 58% nih. Nah biar adil kita balikin lagi ke pas berangkat baterainya 99% kita isi. Nah kita ngisi ke 99% itu ngisi 28,3 kWh atau setara harga 48.000 untuk tarif PLN yang 1.700 rupiah per kWh nya atau PLN dengan daya 7.700. Terus untuk biaya wisatanya masuk ke Pantai Ciberem itu nggak dihitung per kepala tapi dihitungnya per mobil. Jadi satu mobil dihitungnya 50.000 karena kita cuma satu mobil jadi cuma 50.000. Oke guys, thank you for watching. Ditunggu ya vlog-vlog selanjutnya. Thank you, bye bye.